Saudara, pemeriksaan dan perawatan segera sangat dibutuhkan untuk melawan pandemi corona. Seperti ditunjukkan di Korea Selatan dan sejumlah negara lain, deteksi dini dan kapasitas perawatan yang mumpuni bisa menekan angka kematian akibat COVID-19. Namun di Indonesia, keterbatasan akses terhadap deteksi dini, terlebih perawatan menjadi tantangan. Deteksi dini adalah kunci melawan pandemi. Prinsip ini yang dipakai Korea Selatan untuk melawan penyebaran COVID-19 tanpa menutup kota. Dilaporkan The Wall Street Journal, Korea Selatan berkemampuan menguji 20.000 orang setiap hari di ratusan lokasi di seluruh negeri. Dan sampelnya diangkut ke 118 laboratorium. Hingga saat ini, Korea Selatan telah menguji 250.000 orang. Pengujian cepat yang dilakukan saat Korsel hanya memiliki 16 kasus ini membuat negara itu lebih cepat mengurangi laju penambahan kasus karena mereka yang positif dan membutuhkan perawatan medis lebih cepat ditangani. Di Indonesia, akses deteksi dini COVID-19 untuk daerah di luar Jakarta masih terbatas. Pasien bahkan harus membayar sendiri biaya pemeriksaan yang bervariasi dari 200.000 hingga jutaan rupiah jika belum dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan. Intensifkan pemeriksaan secara massal. Sekarang untuk periksa kita kena corona atau tidak, orang yang sudah ODP misalnya, memiliki riwayat kontak dengan pasien positif, itu susah sekali loh. Ya. Teman-teman wartawan yang kemarin juga cerita. Ya, dan teman-teman wartawan yang kemarin memiliki riwayat kontak dengan Pak Menhub misalnya, untuk diperiksa aja susah sekali, ditolak di beberapa rumah sakit gitu. Sering kita ngomong bahwa angka kematian virus ini sekitar 2-3%. Ya itu kalau dirawat dengan benar. Kalau misalnya terlambat perawatannya bisa terjadi seperti di Italia yang 9%. Ya, catatannya 2-3% selama rumah sakit mampu menampung. Dengan baik. Kalau begitu outbreak besar, bisa jauh lebih tinggi. Ya, saya membayangkan di Indonesia bisa jauh lebih tinggi dari Italia yang sekarang 9% angka kematiannya. Bisa di atas 10%, bisa lebih. Oke. Dengan kondisi kesiapan rumah sakit kita yang seperti ini misal. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta misalnya membatasi waktu layanan tes corona yang semula 24 jam kini hanya hingga pukul 9 malam setiap hari karena jumlah pemeriksaan di malam hari cenderung sedikit. Namun rumah sakit menjamin jika ada pasien terkait corona yang membutuhkan penanganan segera bisa langsung dilayani di instalasi gawat darurat. Pos pemantauan kami masih buka, tapi memang saat ini tidak lagi 24 jam. Karena memang kalau kami lihat di malam hari itu tidak terlalu banyak pasien yang datang. Dan ya kalau sudah lihat sendiri kondisinya memang ramai sekali di sana. Kami berharap para pengunjung atau orang-orang yang datang ke pos pemantauan ini bisa lebih sabar ya. Karena petugas kami juga harus melakukan screening itu tidak bisa cepat-cepat sampai jam 9 malam. Sementara itu jumlah pasien positif corona yang dirawat di RSUP Persahabatan juga bertambah. Kamar isolasi juga ditambah karena banyaknya pasien yang dirujuk ke rumah sakit ini. Kami merawat 23 pasien, terdiri dari 15 pasien COVID-19, 8 pasien yang masih masuk ke dalam pasien dalam pengawasan. Selain itu, kami mempunyai 2 pasien yang masih ada di IGD yang termasuk dalam pasien dalam pengawasan. Karena banyak rujukan yang datang ke kami, maka kami saat ini meningkatkan jumlah tempat tidur dari 24 tempat tidur akan kami tingkatkan dalam waktu 2-3 hari ini menjadi 50 tempat tidur. Pembangunan fasilitas kesehatan semakin mendesak. Pemerintah pun semakin mengebut proyek fasilitas karantina penyakit menular termasuk COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau yang ditarget selesai pada 28 Maret ini. Hingga Selasa sore 17 Maret 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 38 kasus. Hingga 17 Maret 2020, sedikitnya 2.300 orang telah diperiksa terkait kasus COVID-19. Jumlah pemeriksaan ini meningkat drastis dari 1.293 orang. Jumlah kasus positif juga melonjak dari tanggal 14 dengan 96 kasus, naik jadi 134 di tanggal 16, dan terakhir naik menjadi 174 hanya dalam waktu kurang dari sepekan.
Tim Liputan, Kompas TV.